Jadi apa namanya, dari apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Frans itu kan saya melihat bahwa di distributor ini itu sebetulnya kan marketnya masih besar ya, ada 68%, sementara di modern trade masih ada 32% untuk consumer good ya. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah distributor ini memang harus mempersiapkan diri supaya marketnya tidak lebih tergerus lagi oleh channel-channel yang lain. Kalau kita lihat di minimarket sekarang yang sudah ada di pasar, itu kan apa namanya, dia startingnya, kalau Indomart kita lihat itu dari tahun 1988. Kalau Alfamart itu dari tahun 1999. Kalau dilihat dari struktur presentasinya Pak Frans tadi, yang sebelah kiri ada General Trade, sebelah kanan ada Modern Trade, itu kan sama ya. Cuman bedanya adalah mereka lebih siap gitu. Jadi mereka lebih tahu tokonya ini sebetulnya kebutuhannya itu apa, sehingga dia bisa apa namanya, men-serve pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar toko itu. Jadi ini adalah sedikit pemahaman saya mengenai penjualan digital. Jadi sebetulnya seperti yang tadi dikatakan Pak Frans, distributor itu sudah harus tahu ya, distribusi barangnya kemana. Berapa persen kecamatan yang ada di teritorinya itu yang sudah di-cover. Selama ini kalau saya lihat distributor itu lebih cenderung mengandalkan kemampuan daripada prinsipal. Jadi kalau ada apa namanya, program-program dari prinsipal atau ada aktivitas itu mereka kerjakan. Cuman dari sisi apa namanya, distribusi, sebagian besar seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Frans bahwa bersifat trader ya, inginnya cepat gitu loh. Padahal dengan masalah itu, dengan trading itu mereka tidak melakukan distribusi, dan tidak melakukan distribusi artinya dia tidak meng-cover market yang dipercayakan kepadanya itu dengan lebih baik gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman distributor yang perlu perhatikan ya. Jadi distribusi ini memang butuh ketekunan gitu. Kemudian yang kedua adalah segmentasi. Jadi siapa outlet. Jadi segmentasi ini memang sudah harus dilakukan distributor. Distributornya harus dengan tepat melakukan segmentasi sehingga tahu seperti tadi yang digambarkan Pak Frans, wholesale itu ada beberapa macam. Ada wholesale 1 tidak aktif, kemudian retailer itu banyak sekali. Apakah distributor sudah memapping segmentasi konsumen yang ada di wilayahnya? Kemudian dari sisi produk juga harus dilihat produknya ini bagaimana, apalagi yang memegang multi prinsipal, mereka harus pandai-pandai menentukan. Jadi kalau kita lihat Minimart sekarang, itu mereka kan melakukan ilmu-ilmu yang ada di distributor yang GT ya. Jadi ada paket promo beli apa dapat ini, dan selalu bagaimana bisa meng-create itu. Karena dari Minimart ini, meskipun di tokonya aplikasinya masih text based begitu ya, bisa dilihat tuh di Indomart itu aplikasinya itu masih text based. Tapi aplikasi text based yang dipasang di toko itu belakangnya punya satu business intelligence yang cukup canggih gitu. Jadi dia tahu dia harus menawarkan barang-barang apa di lokasi-lokasi mana. Bahkan kalau Bapak Ibu login untuk beli klik Indomart, dia akan tanya referensi harga mana yang akan dipakai. Apakah harga yang di daerah misalnya Tanah Abang atau harga yang di Tebet, karena itu main di sana. Jadi tidak semua barang ditawarkan pada semua toko dan semua harga, karena mereka tahu persis konsumennya itu siapa. Nah, yang keempat ini strategi harga dan channel. Ini kelihatannya distributor harus wajib mengetahui ini. Jadi tidak hanya di drive oleh prinsipal, karena sebetulnya aset terbesar distributor kan ada di sini. Wilayah teritorinya dia ada di mana, customernya itu siapa, kepada siapa barang itu harus ada dijual dengan harga berapa dan seterusnya. Ya, 4 ini sudah wajib. Nah, kemudian yang kelima, ini promo. Ini yang sering mungkin saya lihat banyak sekali aktivitas ini di drive hanya dari prinsipal. Padahal ini merupakan senjata dari distributor untuk berperang di pasar gitu. Kalau
paling gampang ya diamatin di minimart. Mereka melakukan ini semua. Jadi contoh nih yang bisa di-push di penjualan gitu. Misalnya pembelian senilai 5 juta. Item A dapat diskon 2%, item B 3%, item C 5%. Nah, untuk menentukan ini tentunya perlu suatu ilmu trade dari distributor itu sendiri, dan mungkin perlu dibicarakan dengan prinsipalnya. Konsumen saya ini seperti ini loh, daerah saya ini seperti ini, kemudian distribusi barang saya seperti ini. Mari kita bikin promo seperti ini. Itu yang dilakukan oleh modern trade. Jadi mereka bicara dengan prinsipal dan range satu promosi, dan promosi itu disebar ke masyarakat. Dan promosi ini macam-macam ya, bisa volume, bisa mix, bisa package ya. Jadi itu tergantung dari barang yang ada di distributor. Khususnya yang multi prinsipal itu bisa di-combine, di-mix. Seperti apa nih? Yang penting bundle produknya itu bisa diterima masyarakat dengan harga yang kompetitif. Kemudian satu poin lagi, SKU Soon, yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Frans. Ini salah satu tips untuk menaikkan penjualan. Jadi harus tahu, misalnya, toko A nih, atau grosir ini, dia biasanya ngambilnya sekian item. Kalau ditambahkanlah satu item saja, itu dapat diskon segini. Jadi ini mengencourage toko untuk belanja lebih, untuk item-item yang mungkin belum moving, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kumulatif, misalnya dalam penjualan selama bulan Juli, mencapai sekian, dapat diskon apa. Kemudian itu semua sangat tergantung keahlian atau distributor untuk menjalankan ini semua. Jadi nggak bisa didelegasikan ya. Harus ada memang di dalamnya itu ada suatu expertise dari distributor ini yang menguasai pasar dan berdagang gitu. Kemudian ini masalah pembelian pertama, biasanya ini untuk ini ya. Misalnya bila ada kenaikan harga, itu pasti ada permintaan dari toko, oh saya boleh nggak dapetin harga terakhir, ya kan? Nah, kalau nggak boleh, gimana gitu? Biasanya kan dikasih, cuman satu kali pembelian aja, next pembelian sudah harga normal. Kemudian ada tunai, kalau pembelian tunai dia dapat diskon sekian. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas standar yang berada pada aplikasi DMS. Jadi kami menciptakan Yokula itu untuk berintegrasi, memudahkan distributor untuk membuka channel yang online itu. Karena apa? Ada pengalaman kami di salah satu multinasional, karena itu adalah program global, dia menjalankan online channel itu tahun kemarin. Pada saat dijalankan sampai Februari kemarin, online channel ini antara hidup dan mati. Tapi begitu pandemi ini, wah itu online channel jadi andalan utama dan sangat berterima kasih gitu. Karena ada online channel itu. Karena apa? Salesman-nya tidak bisa visit ke situ, transportasi dan lain sebagainya itu menjadi masalah. Nah, jadi beruntunglah ada channel itu. Oleh sebab itu, distributor-distributor yang masih melakukan penjualannya dengan mengandalkan 100% ke salesman, kemudian mengandalkan RTM dan lain sebagainya, itu perlu memikirkan untuk melengkapi dengan channel baru ini, channel online. Jadi semua toko itu bisa masuk untuk berkomunikasi dengan distributor. Nah, kemudian ini ada diskon tunai. Nah, yang keenam itu ada loyalty. Jadi nggak semuanya itu dibuang dalam bentuk diskon persen rupiah atau barangnya. Nah, itu harus ada bonus sekarang, bonus yang mengencourage loyalty. Gitu. Jadi ini adalah beberapa poin yang saya pikir mungkin Bapak Ibu sangat paham lah untuk mengenai hal ini karena ini sudah sering dibahas. Cuman masalahnya adalah sistem yang ada di tempat Bapak Ibu itu harus bisa otomatis membantu operasional Bapak Ibu supaya H+1 tadi dapat tercapai. Kalau enggak, ini akan banyak mengenai masalah keruwetan ya, ngitungin beginian itu takes time dan belum tentu kalau dihitung secara manual itu benar, banyak proses yang harus dilakukan. Ini adalah yang ini. Kemudian sekarang bagaimana kita membangun komunitas distributor? Ini pemikiran saya, jadi distributor itu aset terbesarnya harusnya outlet. Outlet itu harus di-maintain, ya kan?
harus maintain. Kalau nggak dimaintain orang lain, itu sudah pasti. Jadi apa yang disampaikan Pak Renal Kasal itu betul. Kalau tidak menyiapkan diri, pasti akan termakan. Kalau yang tadi itu dari tadi sudah kelihatan kok, bahwa sekarang GT 68%, MT 32%. Dulunya tahun 99 itu mungkin persentasenya masih kecil sekali. Kenapa sekarang dia bisa makan marketnya GT? Ya karena GT tidak melakukan apa-apa yang yang ada di teori seperti tadi itu loh. Karena sulit, karena apa dan lain sebagainya. Untuk itu kami hadir di sini untuk membantu distributor di dalam hal teknologi ini supaya dia lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk memanage toko itu. Jadi sekarang apa nih yang perlu dilakukan distributor terhadap toko-toko ini? Jadi harus ada satu customer experience ya di antara distributor dengan toko. Apa? Salah satu yang diinginkan toko itu apa? Dia tahu piutang toko ini berapa. Karena piutang ini banyak jadi fraud ya. Jadi toko sudah bayar tapi nggak tahu itu duit dibawa kemana sama penagihnya, tidak dilunasin oleh distributor dan lain sebagainya. Kalau toko itu setiap saat dia tahu, oh piutang saya terhadap distributor itu adalah sekian. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, distributor confirm itu dibayar, dia juga diupdate. Nah, toko itu akan merasa secure. Oh saya terupdate, uang saya sudah masuk semua dan lain sebagainya. Kemudian hak toko, misalnya ada satu program loyalty. Nah, di situ ada saldo poin toko. Saldo poin toko ini dia tahu gitu loh. Kemudian bikinlah suatu hadiah yang realistis dan yang menyemangati toko untuk berbelanja lebih lanjut. Dan yang kelima yang saya temukan itu ternyata toko-toko itu sebetulnya butuh funding. Dan ini suatu peluang bagi distributor untuk mengkoordinir. Jadi bank, saya bisa berbicara dengan beberapa bank, khususnya bank pemerintah, baik BRI maupun Mandiri maupun BNI, itu sebetulnya mereka ada bunga 6% loh untuk KUR. Dan saya amati dengan P2P lending itu, peer-to-peer lending, bunganya itu tinggi, 11-20%. Dan mereka selalu mengiklankan, oh dia akan lebih efisien, lebih ini, cost-nya lebih turun dari bank dan apa. Tapi kenyataannya di pasar, 11%-20%. Kasihan toko itu. Jadi toko-toko ini harus Bapak Ibu bantulah untuk mendapatkan kredit yang murah. Dan saat ini pemerintah memberikan 6%. Dan bank itu juga menunggu loh. Ini mau disalurkan kemana? BPD itu banyak. Ini ada sekitar 40-an bank penyalur KUR gitu. Dan mereka butuh kerjasama. Efek positifnya buat distributor juga akan terbantu ya. Jadi secara keuangan, toko ini akan diamati oleh bank juga. Gitu. Jadi itu yang saya lihat di customer experience. Kemudian bagaimana toko atau grosir ini bisa mengetahui bisnis distributor? Ya kan harus diinformasikanlah produk-produk yang ingin yang biasa dibeli toko itu apa? Gitu. Misalnya apa sabun A, sampo B atau apa dan lain sebagainya itu sebaiknya toko itu tahu. Gitu. Kemudian hot produk. Nah ini promo, hadiah, promosi dan lain sebagainya ini harus dipelajari benar-benar oleh distributor. Bukan hanya tugasnya prinsipal. Ini sudah saat ini ya, mungkin beberapa tahun yang lalu masih bisa distributor ini mengandalkan prinsipal. Oh nggak ada program dari prinsipal, ya sudah saya diam aja, nggak bisa kan? Karena apa? Karena semua orang mengincar market ini. Terbukti ya, ada banyak sekali startup yang mengubah dirinya menjadi digital distributor. Dia bisa punya barang, dia bisa supply ke warung-warung dan lain sebagainya. Kenapa distributor kalah gitu? Harusnya nggak kalah karena lebih mengetahui, lebih lama gitu ya, lebih berpengalaman di market ini gitu. Ya, jadi relationship dengan toko ini, dengan grosir ini harus dibangun. Sudah nggak bisa ditawar lagi gitu. Karena kalau Anda nggak bangun, orang lain yang bangun. Itu terlihat dari ada SRC, kemudian ada hypermart store dan lain sebagainya. Nah, mereka itu ke sana semua gitu. Padahal di belakangnya
statusnya sama gitu dengan Bapak Ibu yang distributor. Hanya mungkin kapasitas pembeliannya aja yang berbeda ya. Jadi mungkin mereka dalam skop yang besar, pelayanannya bisa per provinsi atau per wilayah, seperti itu. Jadi ini presentasi saya mengenai tips untuk distribusi ini. Selanjutnya saya mungkin akan masuk ke demo aplikasi. Nah, kami punya satu aplikasi yang namanya Yokula. Jadi di sini ini ada logo distributor ya dan nama distributor. Ini ada logo distributor. Jadi screen ini itu muncul di toko gitu. Jadi toko itu tahu bahwa dia ada distributor ini punya penawaran buat dia. Ini nama tokonya ya. Ini adalah program-program yang saya sebutkan tadi itu muncul di sini. Dan di sini ada hot produk ya. Hot produk itu meningkat pada baris pertama, kemudian ada produk baru, kemudian ada produk promo, dan ada produk yang dia biasa beli. Gitu. Jadi logic screen ini itu seperti ini gitu. Jadi customize. Setiap toko itu bisa berbeda ya, sesuai dengan apa yang mau dibidik oleh distributor. Satuannya juga langsung nih. Misalnya ini yang 3 SKU karton, pak, satuan. Jadi satu karton ini ada 10 pak, satu pak ada 30 satuan, 100 satuan gitu. Nah ini mereka tinggal setelah selesai tinggal misalnya ini saya order ya 5 gitu, kemudian yang baru kita order 3 ya, kemudian kita lihat apa sih yang akan diambil. Nah itu kelihatan jadi dia beli Nescafe ini 5, kemudian yang Milo ini 3 gitu. Jadi totalnya adalah 1.300.000 dan mendapatkan bonus 150. Iya, bisa ditampilkan satu slide utuh Pak, karena kepotong itu Pak. Kepotong ya? Iya, di kami ini cuma kelihatan jumlah sama total gitu. Jadi full screen aplikasinya enggak kelihatan ya? Iya. Sebentar saya off dulu ya. Sambil nunggu mungkin Bapak Ibu bisa kirim chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan itu Pak, satu dari Pak Daden Wijaya. Iya. Ini Pak Adi ada pertanyaan, mungkin sambil Bapak operasionalkan ini komputernya untuk menghemat waktu ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan, apakah Yokula ini sudah ada yang menggunakan di Indonesia sudah ada yang menggunakan nggak Pak? Distributor yang mungkin pernah menggunakan. Ya, jadi Yokula ini sudah dipakai oleh distributor food and beverage ya. Itu mereka operasinya itu mulai dari Brebes, kemudian Pemalang, terus sampai ke Semarang, sampai ke Kudus gitu. Itu udah dipakai di situ. Kemudian juga ada untuk distributor consumable untuk percetakan ya. Jadi itu mereka menawarkan barang-barang consumable misalnya kayak plat, kemudian ada spare parts mesin cetak lah, itu sudah menggunakan itu. Kira-kira gitu Pak. Iya Pak. Mungkin yang lain Bu, Ibu Bapak mungkin ada yang mau disampaikan. Ada beberapa pertanyaan Pak Adi ini terkait Yokulanya Bapak. Ya. Gimana Pak? Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh tolong dibantu Pak. Iya. Berdasarkan presentasi Pak Adi tadi, Yokula Online akan digunakan customer perlu promosi dari distributor. Digital distributor mempunyai modal dari venture capital. Namun seperti yang diberitahu Pak Frans, distributor mempunyai margin yang minim dari prinsipal. Kira-kira bagaimana ini distributor bisa berkompetisi gitu?